Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak soleha. Kembali lagi belajar tematik bersama Ustazah Eka Pratika. Bagaimana hari ini? Sudah siap belajar? Jika sudah, ayo kita siapkan buku tematik 3-nya beserta alat tulisnya ya. Sudah siap anak soleha? Jika sudah, sebelum kita belajar ada baiknya kita berdoa ya. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidani ilman warzuqani fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu untukku dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin. Doa selesai. Jadi hari ini kita akan belajar tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 3, ayo cintai lingkungan, pembelajaran 1, 2, dan 3. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini pada pembelajaran 1 yaitu yang pertama kita dapat menjelaskan manfaat sumber daya alam di sekitar kita. Yang kedua kita dapat menjelaskan pentingnya peduli lingkungan. Pada pembelajaran kedua yaitu yang pertama kita dapat menjelaskan hak dan kewajiban menjaga kebersihan lingkungan. Yang kedua kita dapat membuat karya seni montas. Pada pembelajaran ketiga yaitu yang pertama kita dapat menuliskan laporan hasil wawancara. Yang kedua kita dapat menjelaskan manfaat penghijauan lingkungan dengan tanaman obat keluarga atau biasa disebut dengan toga. Adapun materi pada pembelajaran 1 yaitu yang pertama manfaat sumber daya alam di sekitar. Yang kedua pentingnya peduli lingkungan. Anak soleha, pedesaan dan perkotaan merupakan wilayah yang berbeda. Suasana di perkotaan lebih ramai dibandingkan dengan suasana di pedesaan. Wilayah perkotaan biasanya dijadikan pusat industri. Banyak gedung dan pabrik di kota, sedangkan di pedesaan suasana lebih sejuk dan tenang. Sehingga wilayah pedesaan biasanya dimanfaatkan untuk bidang pertanian. Masyarakat pedesaan dan perkotaan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di wilayahnya dengan baik. Nah, anak soleha silahkan dibuka halaman 79 sampai 80. Silahkan dibaca teks tentang liburan ke desa. Sudah membaca anak soleha? Nah, ternyata sumber daya alam di sekitar kita bisa kita manfaatkan dengan baik. Nah, anak soleha silahkan diperhatikan baik-baik video selanjutnya ya tentang pemanfaatan sumber daya alam.
Masya Allah, jadi banyak sekali ya sumber daya alam di sekitar kita yang dapat kita manfaatkan. Dari sumber daya alam tersebut, kita juga harus merawatnya dengan baik anak soleha. Apakah anak soleha merasa nyaman saat berada di tempat yang tidak terawat? Tentu saja kita akan merasa tidak nyaman saat berada di lingkungan yang tidak terawat ya. Jika membiarkan lingkungan tidak terawat, artinya kita tidak peduli terhadap lingkungan. Hewan dan tumbuhan yang ada di lingkungan harus dirawat agar tetap dapat memberikan manfaat. Jika hewan tidak dirawat, mereka dapat menularkan penyakit kepada hewan lain, bahkan kepada manusia. Jika tumbuhan layu atau ditebang, mereka tidak dapat menghasilkan oksigen untuk kita bernapas. Begitu pula sampah yang dibiarkan menumpuk membuat udara di sekitar menjadi tercemar. Selain itu, tumpukan sampah dapat menjadi sumber penyakit anak soleha. Maka dari itu kita harus peduli lingkungan ya. Anak soleha, apakah anak soleha tahu perbedaan keadaan alam yang terawat dan tidak terawat? Jadi lingkungan terawat seperti pada gambar ya anak soleha, sedangkan lingkungan yang tidak terawat seperti ini. Nah, jadi anak soleha, untuk menghindari berbagai sumber penyakit, kita harus peduli lingkungan di sekitar kita. Salah satu contoh sikap peduli lingkungan adalah membuang sampah pada tempatnya ya anak soleha. Sudah paham anak soleha pada pembelajaran pertama? Jika sudah, ayo kita lanjutkan pada pembelajaran kedua. Adapun materinya, yang pertama, hak dan kewajiban menjaga kebersihan lingkungan. Yang kedua, karya seni montase. Anak soleha, silahkan dibuka bukunya pada halaman 85 ya. Silahkan mengamati gambar-gambar yang ada di bukunya. Pada gambar 1, 2, 3, dan 4, kegiatan apa yang anak soleha lihat? Masya Allah, kegiatan kerja bakti membersihkan lingkungan ya. Jadi kita juga harus membersihkan lingkungan yang ada di sekitar kita agar kita bisa menghirup udara yang bersih. Kebersihan lingkungan yang kita tinggali merupakan tanggung jawab kita sebagai orang yang menempatinya. Jika kita hanya menempati lingkungan tersebut tanpa merawatnya dengan baik, berarti kita tidak peduli terhadap lingkungan. Jika sampah tidak dibersihkan, lingkungan akan menjadi kotor. Lingkungan yang kotor akan menciptakan rasa tidak nyaman. Jadi anak soleha, silahkan dibuka bukunya pada halaman 86. Silahkan membaca bermain di taman. Sudah membaca anak soleha? Masya Allah, banyak sekali ya yang dapat kita pahami hak dan kewajiban dalam menjaga kebersihan lingkungan. Nah, berikut contoh hak kita atas lingkungan di sekitar, yaitu kita berhak mendapatkan udara yang sehat dan bersih. Kita juga berhak mendapatkan air sehat dan bersih, dan kita juga bisa memanfaatkan lingkungan dalam hal budidaya dan menikmati hasil dari tanaman yang dibudidayakan. Nah, jadi masih banyak lagi hak kita ya anak soleha. Adapun contoh kewajiban kita terhadap lingkungan sekitar, yaitu yang pertama, kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Yang kedua, tidak boleh menebang pohon sembarangan. Yang ketiga, tidak memburu binatang sembarangan. Yang keempat, mengurangi penggunaan bahan-bahan kimia yang bisa merusak lingkungan. Yang kelima, mengurangi penggunaan kendaraan yang merupakan sumber polusi. Yang keenam, melakukan penanaman kembali atas penebangan pohon yang dilakukan. Jadi masih banyak lagi kewajiban kita terhadap lingkungan anak soleha. Kita harus menjaganya dengan baik. Anak soleha, lingkungan yang bersih dan indah dapat kita tuangkan dalam bentuk seni rupa, tidak hanya dalam bentuk lukisan atau gambar saja, tetapi juga dalam bentuk karya montase. Anak soleha, apa ya pengertian montase? Apakah anak soleha sudah membuat montase sebelumnya? Jadi montase adalah jenis karya teknik tempel yang dibuat dengan menempelkan gambar-gambar yang sudah jadi sehingga membentuk sebuah cerita. Anak soleha, silakan diperhatikan baik-baik hasil karya montase dan hasil karya kolase. Jika dilihat sepintas, hasil karya montase dan kolase memiliki teknik dasar yang sama.
Dari gambar yang anak soleha lihat, hasil karya montase dan kolase menggunakan kertas sebagai unsur karya. Jika kita lebih cermati, montase menggunakan potongan gambar berupa benda dari koran atau majalah, sedangkan kolase menggunakan potongan kertas untuk membentuk benda. Sudah bisa dipahami anak soleha? Jadi silakan dibuka bukunya pada halaman 88. Di dalam bukunya sudah ada bahan yang harus kita siapkan dan langkah pembuatannya ya. Jadi montase menggunakan potongan gambar berupa benda dari koran atau majalah anak soleha. Berikut cara membuat karya montase. Yang pertama, tentukan tema karya anak soleha. Kita dapat membuat gambar latar sendiri pada kertas HVS. Kemudian, kita memilih gambar dari majalah yang akan dijadikan karya montase. Setelah itu, guntinglah gambar dengan hati-hati. Yang ketiga, kita harus mencocokkan gambar-gambar tersebut hingga serasi pada kertas HVS yang sudah diberi gambar latar. Yang keempat, jika sudah serasi, tempelkan menggunakan lem. Montase sudah jadi. Sudah paham anak soleha pada pembelajaran kedua? Jika sudah paham, ayo kita lanjutkan pada pembelajaran ketiga. Adapun materinya, yang pertama laporan hasil wawancara, yang kedua manfaat penghijauan lingkungan dengan tanaman obat keluarga atau biasa disebut dengan toga. Lingkungan yang asri juga menunjukkan lingkungan yang sehat anak soleha. Bagaimana keadaan lingkungan anak soleha? Nah, kita bisa melakukan wawancara tentang lingkungan. Siapakah narasumber anak soleha pilih untuk diwawancarai? Nah, narasumber itu memberikan informasi yang kita perlukan. Narasumber ditentukan berdasarkan pengetahuan dan keahlian seseorang terhadap suatu bidang yang berkaitan dengan topik wawancara. Misalnya tadi topiknya yaitu tentang lingkungan. Setelah melakukan wawancara, kita harus menuliskan laporan hasil wawancara. Masih ingatkah anak soleha cara menuliskan laporan wawancara? Jadi cara menuliskan laporan wawancara, yang pertama latar belakang, yang kedua tujuan, yang ketiga topik wawancara, yang keempat nama narasumber, yang kelima pewawancara, yang keenam waktu dan tempat, yang ketujuh hasil wawancara, dan yang kedelapan kesimpulan. Jadi seperti inilah format menuliskan laporan hasil wawancara ya anak soleha. Setiap perilaku manusia berdampak pada lingkungan. Misalnya, saat kita membuang sampah sembarangan, lingkungan akan menjadi kotor dan tidak terawat. Begitu juga saat kita hendak melakukan penghijauan di lingkungan sekitar. Selain lingkungan menjadi rindang dan udara menjadi sejuk, banyak manfaat yang kita peroleh dari hasil penghijauan. Kita dapat melakukan penghijauan dengan menanam tanaman obat keluarga atau toga. Toga biasanya ditanam di setiap rumah. Toga memberikan banyak manfaat bagi orang-orang yang menanamnya. Anak soleha, silahkan dibuka bukunya pada halaman 93. Silahkan membaca tanaman obat keluarga atau biasa disebut dengan toga. Sudah membaca anak soleha? Jadi tanaman obat keluarga banyak sekali ya manfaatnya bagi kesehatan. Nah, adapun contoh tanaman obat keluarga, yang pertama ada bawang putih. Bawang putih manfaatnya yaitu mengobati penyakit kulit seperti kutil dan jerawat. Bawang putih juga dapat menurunkan darah tinggi. Dan masih banyak lagi manfaat bawang putih ya anak soleha. Yang kedua, kunyit. Kunyit juga dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit. Kunyit dapat mengobati bengkak dan terkilir, serta menyembuhkan flu dan demam. Selain itu, kunyit dapat mencegah tumbuhnya sel kanker dan mengatasi masalah kesehatan pada organ dalam seperti usus. Selain kunyit dan bawang putih, ada juga jenis toga yang menyerupai bunga, yaitu kumis kucing. Kumis kucing berkhasiat untuk mengobati masalah ginjal, mulai dari batu ginjal hingga radang ginjal.
Bagian yang dimanfaatkan dari kumis kucing adalah daunnya. Selain itu, mengobati masalah ginjal, kumis kucing juga bermanfaat untuk mengobati reumatik, asam urat, hipertensi, dan diabetes. Jadi masih banyak lagi ya tanaman obat yang bisa kita manfaatkan untuk menyembuhkan penyakit anak soleha. Bagaimana anak soleha? Sudah paham pada materi pembelajaran 1, 2, dan 3? Semoga dapat dipahami dengan baik ya, dan semoga dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sekian penjelasan Ustazah untuk hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Syukran sudah menyimak baik-baik video pembelajaran Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.